Infrastruktur TI atau teknologi informasi merujuk pada kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian dan manajemen sistem informasi. Ini mencakup semua elemen yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman data. Komponen infrastruktur TI terdiri dari 1. Perangkat keras, meliputi server, komputer, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. 2. Perangkat lunak, meliputi sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak manajemen yang diperlukan untuk operasi TI. 3. Jaringan, meliputi LAN, WAN, internet, dan protokol komunikasi yang memungkinkan konektivitas antar perangkat. 4. Data center, meliputi ruang fisik yang menampung server, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan. 5. Keamanan TI, meliputi alat dan kebijakan yang melindungi data dan sistem dari ancaman seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. 6. Manajemen TI, meliputi proses dan alat yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan infrastruktur TI. Sistem komponen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem TI dapat berfungsi dengan efisien dan efektif. Tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur TI. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini. Masing-masing mempresentasikan suatu konfigurasi komputer yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. Yang pertama, era mainframe umum atau komputer mini. Dimulai sejak tahun 1959 hingga sekarang. Yang kedua, era PC, dimulai dari tahun 1981 hingga sekarang. Yang ketiga, era klien atau server, dimulai dari tahun 1983 hingga sekarang. Yang keempat, era komputasi internet perusahaan, dimulai dari tahun 1992 hingga sekarang. Yang terakhir, era komputasi cloud dan mobile, dimulai dari tahun 2000 hingga sekarang. Tren terkini platform perangkat keras komputer. Tren terkini dalam platform perangkat keras komputer mencakup beberapa aspek penting. 1. Arsitektur prosesor yang lebih canggih. Penggunaan prosesor multicore dan arsitektur khusus seperti ARM yang semakin populer, terutama untuk perangkat mobil dan IoT, memberikan efisien energi dan performa yang lebih baik. 2. Peningkatan kinerja GPU. GPU tidak hanya digunakan untuk grafis, tapi juga untuk pemrosesan data besar dan pembelajaran mesin. Tren ini mendorong inovasi dalam kartu grafis dan sistem komputerisasi paralel. Penyimpanan NVMe dan SSD. Penyimpanan berbasis NVMe menawarkan kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD dan SSD tradisional, meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. 4. Platform terintegrasi dan modular. Desain perangkat keras modular seperti Raspberry Pi dan NUC memungkinkan penggunaan untuk menyesuaikan dan mengupgrade perangkat sesuai kebutuhan. 5. Kecerdasan buatan di perangkat keras. Peningkatan chip khusus untuk AL dan machine learning seperti TPU memungkinkan prosesoran yang lebih cepat dan efisien untuk aplikasi AL. 6. Keamanan hardware. Implementasi fitur keamanan seperti TPM atau Trust Platform Module dan enkripsi perangkat keras semakin penting untuk melindungi data dan privasi. 7. Teknologi konektivitas terbaru atau penggunaan Wi-Fi 6 dan 5G untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi, memungkinkan perangkat untuk terhubung secara lebih efektif dalam ekosistem IoT. 8. Sustainable computing. Fokus pada efisiensi energi dan penggunaan bahan ramah lingkungan dalam desain perangkat keras untuk mengurangi jejak karbon. Tren-tren ini mencerminkan evolusi kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi, serta mengarahkan inovasi dalam perangkat keras komputer. Tren terkini platform perangkat lunak komputer. Terdapat 4 tema utama dalam revolusi platform perangkat lunak.
Yang pertama ada Linux, perangkat lunak open source. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source, artinya kode sumbernya terbuka dan bisa dimodifikasi oleh siapa saja. Ini memungkinkan pengembang untuk berkolaborasi dan menciptakan berbagai distribusi Linux yang dapat digunakan secara gratis, menjadikannya pilihan populer untuk server dan perangkat lainnya. 2. Java, HTML, dan HTML5. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan di berbagai platform tanpa perlu diubah. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML5 adalah versi terbaru yang menawarkan fitur-fitur lebih canggih seperti multimedia dan grafis yang membuat pengalaman pengguna di web lebih interaktif dan menarik. 3. Layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan. Layanan web memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi melalui internet. Arsitektur berorientasikan pelayanan SOA adalah pendekatan desain perangkat lunak yang memisahkan fungsi-fungsi aplikasi menjadi layanan terpisah yang dapat digunakan kembali dan diintegrasikan dengan mudah. Ini membuat pengembang dan pemeliharaan perangkat lunak lebih efisien. 4. Layanan alih daya perangkat lunak dan cold service. Layanan alih daya perangkat lunak melibatkan outsourcing pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak ke perusahaan lain, seringkali di negara dengan biaya lebih rendah. Cold service memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak dan penyimpanan data melalui internet tanpa perlu menginstalnya secara lokal. Ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi biaya infrastruktur. Keempat, tema ini menunjukkan bagaimana perangkat lunak berkembang untuk menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan terhubung, serta bagaimana teknologi cold mengubah cara kita mengakses dan menggunakan aplikasi. Tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Berikut adalah beberapa tantangan umum dan mengelola infrastruktur TI serta solusi untuk manajemennya. 1. Keamanan dan ancaman siber. Keamanan menjadi tantangan utama karena ancaman siber seperti malware, ransomware, dan serangan DOS semakin canggih dan sering terjadi. Solusi: A. Implementasikan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi IDS atau IPS. B. Gunakan enkripsi data, terutama untuk data sensitif, dan batasi akses dengan autentifikasi multifaktor atau MVI. 2. Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras. Infrastruktur TI memerlukan pemeliharaan perangkat keras yang konstan. Solusi: A. Berencana untuk menggunakan cloud computing guna mengurangi ketergantungan pada perangkat keras fisik. B. Pantau kesehatan perangkat dengan sistem network monitoring, tools seperti Nagios atau Zabbix. 3. Keterbatasan sumber daya dan keterampilan. Terkadang tim TI memiliki keterbatasan dalam hal jumlah dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola infrastruktur yang kompleks. Solusi: A. Investasikan dalam pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan tim TI. B. Manfaatkan layanan terkelola untuk fungsi-fungsi non-inti sehingga tim dapat fokus pada aktivitas yang lebih strategis. C. Mengatasi tantangan-tantangan ini dengan solusi yang tepat akan membantu perusahaan mengelola infrastruktur TI dengan lebih efisien, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis.